recordnya udah dimulai belum, Hana? Oke. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di Meet and Draw Drawing Community yang ke-10. Aku di sini Azam dan juga Tidak di sini. kami berdua di sini sebagai moderator yang akan memimpin acara ini selama 2 jam ke depan. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu ke kalian-kalian semua kalau kita juga punya tagline baru nih. Kira-kira apa sih tagline-nya, Dira? Oke, Nizam. Jadi, tagline-nya kalau kita bilang drawing community, kalian di kolom chat bisa bilang, let's draw your dream ya. Gitu, Zam. Oke. Ini udah pada siap belum nih jari-jarinya buat ngetik? Yuk, siap-siap Kalau yuk udah siap, semuanya. iya. Kalau udah siap, ayo kita tes ya satu-satu. Nggak satu-satu sih. Langsung aja kita tes. Satu, dua, tiga. Drawing community, Let's draw your dream. your dream. Gitu. Oke. Sebelum kita mulai ke acara intinya, aku mau berterima kasih dulu kepada para admin dan juga owner yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Berterima kasih banyak. Dan juga aku mau nyebutin 10 partnership kita yang telah mensupport untuk kerjasamanya. Yang pertama itu ada Scratch. Scratch ini saat ini juga lagi ada event mini games gitu di Discordnya. Kalau kalian tertarik buat join, bisa langsung ke IG kita, lihat aja di highlightnya. Terus juga ada Canvasator, ada Artefak yang besok ada 1 hour challenge. Terus ada Artis Gabut Community, ada Booster Talk, dan juga ada Arten, ada tukang drawing, ada sketcher ally, ada tukang drawing, dan juga ada apa lagi nih? Ada melons. Gitu. Itu yang ke-9, ada melons. Oke, jadi untuk partnership kita yang ke-10 ini yang paling spesial ya, Zam. Karena selain itu, selain jadi partnership kita, dia juga bakal jadi pemateri hari ini. Mungkin kalian yang udah gabung, udah mulai itu ya, stalking IG-nya dari poster yang udah di-post ya di Instagram ya, Zam. Iya. Kalau menurut Azam nih, kira-kira si Kak yang bakal muncul ini nih, gambarnya tuh kayak gimana sih, Zam? Kayaknya sih gambar-gambar yang realis gitu. Pokoknya keren banget deh gambarnya. Betul banget, keren banget pasti kalian yang udah ngintip-ngintip sedikit nih. Jadi, kita nggak perlu nunggu lama lagi ya, Zam. Iya, betul. Betul. Langsung aja kita panggil Kak Pisang dari... Uni Amelior Design. Halo, Kak Pisang. Halo Kak Nah, Pisang. halo, Halo, malam. gimana? Halo, gimana kabarnya? Ya, baik, lancar. Oke, Oke, alhamdulillah. syukur deh kalau gitu. Oh ya Kak Pisang, karena kali ini kan walaupun Kak Pisang udah yang kedua ya untuk ngisi di acara Draw and Meet and Draw kita ini, boleh nggak sih Kak Pisang perkenalan lagi biar kita semua lebih tahu, karena kan pasti ada yang baru-baru nih yang pengen lihat Kak Pisang gitu. Ya, jadi saya artis yang mulai gambarnya tuh dari kecil, tapi kayak emang hobi gitu ya. Tapi mulai niat belajar anatominya sejak Juli 2020 gitu. Terus Oke. ada lagi nih mau ditanya. Oke, selain itu kalau boleh nih Kak, perkenalin sedikit dong komunitasnya Kak Pisang. Kalau tentang Uni Amelior Design atau Uniat, itu di sini kami berusaha membentuk komunitas yang nyaman bagi semua artis gitu ya. Jadi alur pembicaraan kami nggak cuma tentang art aja, jadi out of topic atau out gitu atau curhat gitu boleh. Dan kami juga punya kegiatan rutin, yaitu ya 1 hour challenge, yaitu redraw anatomi dari beberapa foto yang dikirimkan dalam waktu satu gitu.
Oke. Oke, keren banget ya. Wadah buat teman-teman semuanya. Kan kamu udah gambar dari bulan Juli 2020. Itu kira-kira apa sih alasan kamu dalam menggambar untuk fokus di bidang gambar ini? Kalau alasan tuh dulu karena waktu sekitar kayak kelas 5 atau 6 SD, itu karena pengen bisa bikin webtoon atau komik gitu kan. Karena pengen kayak membagikan cerita-cerita gitu ke orang lain. Tapi kalau sekarang sih lebih ke simply karena udah suka aja gitu, udah jadiin gambar sebagai passion gitu. Jadi ya udah menikmati gitu dan ya gitu. Oke. Kan Oke. awalnya pengen jadi komikus ya, pengen buat webtoon gitu. Kira-kira siapa sih yang memotivasi kamu untuk ngebuat komik atau ngebuat apa sih? Ngebuat kamu tetap stay di dunia gambar ini? Kalau orang tertentu yang benar-benar memotivasi itu sebenarnya nggak ada sih. Maksudnya kayak ya dari saya sendiri aja. Tapi kalau kayak semacam panutan gitu ada. Mereka itu ada Mbak Lia. Lia ini sebenarnya saya nggak kenal dia sih, tapi gambarnya bagus gitu lah, saya suka. Terus kalau di Facebook itu ada namanya Kak Kazuinabe ini yang bikin Denjin and Apocalypse Notori Day. Beberapa mungkin karyanya nggak terlalu terkenal gitu, tapi saya suka banget sama cara-cara gambarnya. Oke. Banyak juga ya yang jadi inspirasinya Kak Pisang gitu. Oh ya, kalau boleh tahu nih Kak Pisang, kenapa sih lebih tertarik ke gambar-gambar anatomis gitu? Karena secara kan ya, aku aja liatnya kayak pusing gitu. Kenapa Kak Pisang lebih tertarik ke hal itu? Kalau tertarik dengan anatomi itu karena apa ya? Karena apa ya? Gambar itu kan udah mulai, saya kalau udah suka sama sesuatu hal tuh kayak nggak, rasanya kayak nggak pernah gitu. Pengen benar-benar belajar gambar dari inti-intinya gitu, kayak kenapa ini jadi kayak gini, kenapa jadi kayak gitu gitu. Itu kan belajarnya kan dari fundamental, terus kayak teori-teori, mulai dari karena udah terlanjur cinta banget nih sama gambar, jadi ya saya pelajarin tuh satu-satu. Nah, mulai dari anatomi. Kalau sekarang sebenarnya saya udah pindah bidang gitu ya, bukan anatomi lagi, tapi Oke. masih riset atau tutorial di anatomi. Oke, jadi karena penasaran terus suka juga ya. Kalau gitu, tanpa kita lama-lama lagi nih Zam. Iya. Langsung aja kita ke materi utamanya ya. Boleh langsung di share screen atau on cam, Kak Pisang? Ya, udah siap Kak Pisang? Oke, sebentar ya. Oke, buat teman-teman yang hadir, kita tunggu sebentar ya. Ya, ya. Buat teman-teman yang hadir juga bisa. Udah bisa dimulai kan ya? Boleh Kak, silahkan. Boleh. Jadi di sini kan udah. Oke. Udah. Jadi di sini kan kita mau belajar tentang
tangan sama kaki ya, tapi aku akan bahas banyak tentang tangan karena itu sudah pernah dibahas dan itu kurang lebihnya mirip. Jadi yang pertama kita bakal belajar tentang kelihatan nggak ya proporsi. Proporsi ini tentang perbandingan ukuran-ukuran tangan ya. Jadi dia ada jadi tangan itu tangan lengan bawah ya maksudnya ya. Dia tuh ukurannya kalau dibandingkan dengan lengan atas itu lengan atas atau ini bahu itu setara dengan sekitar separuh jari atau kurang lebih di area pangkal jari ini. Pangkal jari ini kadang bahu bawah, terus kalau yang separuh jari ini bahu atas. Untuk terus kaki, kalau dibandingkan dengan telapak kaki itu lurus dengan antara pergelangan sampai ke batas lengan. Batas lengan itu maksudnya tidak termasuk siku ya. Jadi dua ini, yang lingkaran-lingkaran ini tuh saling nyambung. Saling nyambung karena siku, jadi pengukuran kakinya itu kira-kira ya di sini. Di lengannya aja, tanpa siku, tanpa telapak tangan. Kaki kira-kira panjangnya segitu. Kalau itu maksudnya kayak standarnya. Jadi kalau kakimu ternyata lebih panjang dari ini, berarti bisa disebut sebagai kaki panjang gitu. Kaki panjang, telapak kaki yang panjang. Itu sekilas proporsi dari berarti di sini bisa ditarik kesimpulan pangkal atau setengah panjang jari sama dengan bahu tingginya. Lalu telapak kaki panjang lengan sama dengan panjang lengan bawah tanpa siku atau telapak. Tadi kan itu kita bandingin antara tangan sama lengan tangan sama kaki. Di B ini kita bandingkan telapak tangan dengan wajah. Buat teman-teman juga bisa sambil nyoba ya. Iya, boleh sambil dicoret-coret juga di buku gambarnya. Karena ini kan meet and draw ya.
Jadi biar gambar bareng juga. Di sini Betul banget, Kak. perbandingannya tangan vs kaki. Kalau ini wajah. Satu wajah itu sama dengan ukurannya sama dengan satu telapak tangan yang dilebarkan. Dilebarkan itu maksudnya kayak dimekarkan gitu ya, dikembangkan. Ya dilebarkan. Itu ukurannya sama. Ukurannya sama itu maksudnya buletannya ini loh. Kurang lebihnya sama. Lalu kalau ukuran separuh wajah seperti ini, itu kurang lebihnya sama dengan ukuran tangan, satu tangan tapi dikatupkan. Dikatupkan tuh kayak dirapatkan seperti ini. Itu menutupi separuh wajah. Lalu kalau ini kan wajah ini kan jadi dibagi 4 nih. Ini ada garis mata, lalu ini ada garis hidung. Di sini di bagian 1/4 yang kecil ini, yang setara dengan pipi, ini sama besar dengan satu kepalan tangan. Jadi kepalan tangan tuh sebenarnya nggak segede itu gitu ya. Kalau dibandingin sama muka kita bakal kerasa kecil banget. Jadi kotak ini, lingkaran ini. Jadi kalau untuk penerapannya, belajar bahwa ukuran lengan atas sama lengan bawah itu kan beda tuh. Jadi bukan ya, kesalahan yang sering terjadi itu adalah bahwa kita ngira jadinya tuh kayak muncul sendiri gitu. Sering kali aku melihat gambar-gambar kayak gini dan bukan salah tapi kurang tepat. Jadi yang benar adalah kalau tangannya dia segini berarti harus separuh dari jarinya. Nah, gini baru betul. Jadi kalau misalnya nih penerapan lain, kalau dia ada di tangannya ada di depan mulut gitu, misalnya ini muka. Tangannya kalau ke depan mulut malah dia manjangin lengan bawah. Padahal seharusnya justru lengan bawah yang dinaikkan agar lengan atasnya bisa nyampe ke mulut. Lengan atas dan telapaknya bisa nyampe ke mulut gitu. Nah, terus kalau penerapan di bagian B, kalian bisa dengan mudah gitu mengukur ukuran dari tangan karakter kalian. Jadi kalau misalnya kalian gambar mukanya segini nih,
Terus kalian mau gambar tangan dia tuh lagi kan kadang ada tuh yang suka kayak gini. Bikin aja lingkaran di pipinya, lalu sesuaikan dengan kepalanya. Kepalan tuh maksudnya antara ini loh. Dari tangan ini, yang area terbesarnya, telap yang ukurannya sama besar dengan pipi, kurang lebihnya. Jadi bisa ngukurnya dari pipi itu. Atau kalau kebetulan posenya lagi tangannya melebar kayak seperti ini, berarti minimal atau kurang lebihnya dia bakal full memenuhi atau menutupi wajah. Lalu sekarang kita akan belajar tentang mengerti bagaimana understanding how hands work, mengerti bagaimana tangan bekerja. Ini secara khususnya untuk telapak tangan ya. Pertama, di telapak tangan kita tuh ada yang namanya area yang stabil. Area stabil ini miring guys, mulai dari telunjuk sampai ke pangkal deket kelingking. Area ini disebut stabil karena dia tuh bentukannya tuh paling nggak pindah-pindah. Sekarang coba sambil dilihat tangannya sendiri ya. Kalau bentar guys. Kalau kita melakukan pose genggaman, pasti bentuknya akan seperti ini. Dan di area ini, segitiga yang di area ini dia bakal fleksibel banget. Dan juga di bagian pipinya jempol. Kita sebut ini disebut area paling stabil karena dia posisinya paling nggak berubah kan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Sementara yang lainnya telapaknya bisa sampai gerak-gerak. Nah, aku bakal kayak tadi ngasih tahu satu persatu dulu, baru nanti kita ambil kesimpulannya di akhir. Pokoknya di telunjuk ini area paling stabil. Buat kalian yang mau nanya, bisa taruh di kolom chat aja ya dari sekarang, nanti pas di akhir bisa kita langsung bacain. Ya, lalu yang kedua, ukuran panjang jari diukur dari bukan
bukan dari pangkal jari di sebelah sini. Jadi bukan cuma jarinya doang, tapi termasuk ini, tulang-tulang yang nonjol ini, itu juga dihitung gitulah istilahnya. Nah, jadi kalau misalnya tangan kalian tegak, ditegakkan, diluruskan, dia akan berbentuk seperti ini. Dengan kelingkingnya itu paling pendek. Lalu jari manis atau jari tengah, jari telunjuk itu biasanya cukup panjang. Tapi jari tengah itu paling panjang. Kan normalnya gitu ya. Nah, tapi ketika dia ada pergerakan dari pangkal itu di bagian sini loh. Ketika dia ada pergerakan dari pangkal, dia akan berbentuk kira-kira seperti ini. Ini pangkalnya yang tadi. Bedanya apa? Di sini kita ukurannya mereka tuh jadi seakan-akan sama tinggi. Sama tinggi atau sama panjang. Ketika ditekuk seperti ini. Lalu kesimpulan dari A dan B tentang masalah area paling stabil dan urutan pangkal jari ini, kadang kesimpulan Romawi 2 ya. Kesalahan yang paling sering dilakukan itu adalah menganggap bahwa telapak tangan nggak bergerak. Yang cukup sederhana, kita sering banget melihat gambar orang kalau menggenggam, kayak menggenggam. Padahal itu kalau kita nyoba pose kayak gini, kepalannya tuh kayak kepalan yang nggak kuat gitu loh. Kenapa aku sebut kepalan yang nggak kuat? Karena dia seperti yang di telapak sini, fleksibel dua ini, mereka malah kalau sesuai dengan sekarang antara area stabil sama area fleksibelnya tuh bakal cukup kelihatan, dan bentuk kepalanya tuh bakal kurang lebih kayak apa namanya, diamond atau apa, wajik apa sih, bujur sangkar gitu loh. Jadi area stabilnya ya cuma di sini aja.
berarti dia apa ya, paling mudah dikontrol gitu loh, paling mudah bergerak. Sementara yang ini kan tadi nggak bisa ngapa-ngapain kan tuh. Telapaknya nggak bisa gerak karena dia dikelilingi sama jari tengah dan jari ibu jari jempol gitu. Kalau dari depan mungkin kita nggak bisa terlalu ngelihat bedanya apa. Bedanya apa? Maksudnya dari sisi telapak ya. Tapi kalau dari samping yang full stabil ini bakal kelihatan kurang lebih kayak gini. Sebenarnya nggak ada salahnya juga ya kalau mau gambar kepala yang kayak gini. Maksudnya kan balik lagi ke tergantung tujuan gambar posenya tuh mau kayak gimana tuh. Nah, tapi kalau dalam hal kepalan yang erat, yang bagian ini menurutku masih kerasa kurang eratnya gitu. Nih, di sini areanya semua karena dia lurus. Sementara kalau yang dibentuk wajik tadi, atau bentuk bujur sangkar tadi, dari samping dia bakal kelihatan kayak gini. Bisa dilihat di sini area fleksibelnya tuh nonjol banget karena dia ada sisi-sisi telapak yang kelihatan gitu loh dari samping muncul. Kan ini kan datar banget kan, dari samping cuma kelihatan, ya nggak kelihatan apa-apa. Terus penerapan lain itu kalau misalnya tangan kalian telapaknya gerak tapi jarinya nggak gerak gitu. Contohnya pose seperti ini. Kalau dia mati, Sepertinya ada kendala di pisangnya ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Kalau dari aku kalau mau nambahin sedikit cara bikin tangan sih mungkin dibuat lebih simpelnya kayak apa ya, kita tracing dari tangan kita sendiri gitu di foto, mungkin kayak ini kan tangan nih dibuat lebih simpel aja, jadi kayak ngebentuknya tuh kayak disatuin gini. Kalau mau say hello atau gini juga bisa. Ini biasanya buat apa sih, kayak disimpel gitu, jadi nggak terlalu ribet ngegambarnya. Terus aku juga baru nonton tipsnya di IG atau di mana ya. Kalau mau gambar tangan itu biasanya kayak ngegambar bagian outline-nya dulu. Tapi itu harus kita paham dulu struktur tangannya seperti apa. Tapi cara cepatnya gitu, kita bikin outline-nya dulu, habis itu baru bikin bagian dalamnya gitu. Oke, gitu ya teman-teman para dreamers. Mungkin sedikit tambahannya yang dari Azam ya, bisa dipakai juga. Semoga aja bermanfaat sih. Iya. Kalau kalian juga mungkin mau nyari-nyari kan tips yang lebih gimana sih? Nah, dari Kak Pisang biar makin banyak juga referensinya. Ya, bisa ikutin Instagramnya atau apa,
masuk ke komunitasnya Uni Amelior Design bisa, supaya bisa berinteraksi langsung sama Pisang ini. Kayaknya Kak Pisang udah join lagi. Udah join lagi? Atau belum? Oh, udah. Oke. Oke, boleh dilanjut, Pisang? Gimana? Gimana, Kak? Kayaknya masih ada kendala di jaringan nih. Iya, kayaknya di sini hujan nih. Di kamu hujan nggak, Jam? Tadi sih sempat hujan jam berapa tadi? Tadi kan jam 7 tuh untuk ke pasar tuh udah gerimis. Untungnya aja sekarang udah reda lagi. Iya. Syukur deh kayak gitu. Gimana, Kak? Udah bisa dilanjut lagi? Oh, itu tuh udah bisa tuh. Iya. Oke. Silahkan dilanjut. Ini lanjut kan? Iya, lanjut lagi. Ya langsung lanjut aja. Ini padahal dia di telapaknya atau di bagian pangkalnya tadi, pangkal jari itu ada tekukan yang harusnya membuat ukuran jarinya tuh jadi beda. Jadi bukan kayak gini lagi. Bukan beda-beda, bukan kembali ke default gitu ya. Tapi dia bakal ngebentuk hampir sama atau hampir sama. Karena kenapa tingginya jadi hampir sama gini, karena ya pangkalnya yang tingginya yang udah ngebentuk default kayak gunung tadi. Jadi buat to make it simple, jadi kalau panjang jari itu default itu maksudnya bentuk gunung ya. Gantian jarinya yang bakal lurus. Atau setidaknya gunungnya tuh kayak nggak setajam yang tadi. Kan tadi kan kayak gini. Sekarang cuma gini doang. Kita pindah. Oke. C itu tentang jari.
Satu jari. Kecil. Halo, Pisang. Nah, Boleh iya. sebentar. Kameranya mungkin bisa dibersihin dikit gitu, biar agak blurry soalnya. Kenapa? Kameranya dibersihin dikit, kayak dilap gitu. Kenapa? Kamera depan ya, dilap dikit. Atau difokusin dulu Pak kameranya biar Iya. nggak terlalu blur. Masalahnya kalau ada aku nggak bisa ngefokusin kameraku sendiri. Kelihatan cuma kecil gitu di layar. Burung banget kan? Ini udah agak lumayan sih. Udah. Iya. Halo. Ada internetku. Iya Kak. Boleh dilanjut? Lanjut aja. Oke. Terus dari tentang tabung ini ada tentang struktur isinya jari. Satu ruas itu di dalamnya kan ada tulang. Tulang ini anggapannya keras. Ya emang keras sih. Paling keras. Sementara di sini ada lapisan otot. Lalu ini lemak. Dan ini ada kulit. 3 lapisan ini adalah lapisan yang empuk. Nah, dari sini kita kalau yang bagian empuk-empuk ini yang kayak bantal ini ditekuk, dia bakal kepenyet. Oke, kayaknya emang ada sedikit masalah jaringan Iya. ini. Gimana? Mungkin Dreamers bisa komentar ya apa yang mau ditanyain ke Kak Pisang sambil kita nunggu Kak Pisang buat gabung lagi. Kebetulan juga masih jam 9 kurang, masih lumayan jauh. Jadi bisa dikumpulin dulu komentar-komentarnya yang mau nanya. Sabar ya buat Dreamers. Bisa juga mulai tagline-nya ya dijawab di kolom komentar biar lebih rame lagi. Oh iya. Tadi apa tagline-nya, Zam? Tagline itu Iya, let's kita cek draw lagi. your dream.
Enggak, iya betul banget. Kalian bisa komen kalau kita bilang drawing community, jawabnya let's draw your dream. Iya, ayo. Ayo kita atas lagi ya. Iya, betul banget. Biar makin rame nih. Oke. Buat yang nonton udah pasti atau gimana, bisa langsung ke kolom komentar ya. Biar kita juga bisa tahu feedback dari kalian. Mungkin kalau buat yang baru banget nonton gitu, terus ketinggalan sama materi-materi yang kemarin, kalian bisa cek di Google Drive-nya Drawing Community. Itu ada link tree-nya Drawing Community yang di Instagram. Itu ada kumpulan materi-materi dari Meet and Draw yang sebelumnya. Gitu. Di sana udah ada ngebahas Bisa dicek juga ya. proporsi kepala, terus cara menggambar rambut, ekspresi, anatomi badan cowok, yang cewek, terus cara ngegambar cibi. Itu yang cibi lucu banget, kalian harus cek sih. Terus juga Bisa dicek buat kalian yang mau belajar karena udah lumayan lengkap ya, Zam. iya, bagian anatomi ini terakhir, bagian tangan sama kaki. Ini udah bagian terakhir. Nanti di selanjutnya itu ada lipatan baju, terus juga ada gestur tubuh. Banyak banget ya yang bisa Iya. dipelajarin. Soalnya Buat bagian teman-teman juga bisa mulai subscribe YouTube-nya Drawing Community dan follow IG-nya sama juga Drawing Community. Apalagi nih, Zam? Main IG, ada TikTok-nya, ada Twitter. bisa mulai di follow, di subscribe ya teman-teman semua. Atau yang udah ikutan tapi belum join ke Drawing Community juga bisa ikutan join. Caranya gimana, Zam? Caranya tinggal follow aja, terus DM Instagram kita sambil ngirimin 3 gambar terbaik kalian. Habis itu kalian udah bisa join ke grup WA-nya Drawing Community. Atau misalnya nggak mau join ke grup WA-nya, bisa ke Discord-nya aja, bisa banget. Kalau Gampang untuk banget kan sekarang, caranya buat ya, kalau untuk syaratnya apa sekarang aja, Zam? kalau untuk sekarang itu di Discord kita udah ada Inktober setiap jam 8 malam, cuman kayak sekarang libur dulu karena ada Meet and Draw ya. Jadi mungkin bisa dimulai besok jam 8 malam. Biasanya lagi pada ngegambar buat yang Inktober itu. Ini Buat masih Kak, lanjut kok. mungkin Kak Zam mau jawab, oke. Apa nih? Kita masih lanjut ya, masih nunggu Kak Pisang Iya. masuk dulu karena sepertinya ada gangguan jaringan nih. Kayaknya ada gangguan jaringan sih. Ya nih, sabar ya buat Dreamers. Kita tunggu dulu. Seperti yang Kak Azam bilang tadi, kalian bisa join di banyak. Kalau nggak mau grup WA, ada Discord. Kalau cuma mau lihat-lihat, bisa subscribe YouTube atau ikutin IG-nya. Caranya gabung juga gampang, tinggal follow, terus kirim gambar 3 terbaik kalian. Kalian udah bisa join ke Drawing Community. Betul banget tuh.
mungkin aku bisa jawab buat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi tunggu sebentar ya. Aku coba connect ke laptopku dulu. Di kolom komentar udah ada yang mulai tanya nih Kak Azam. Kita tunggu dulu ya Kak Pisangnya buat jawab. Sama buat lanjutin apa yang tadi udah dijelasin. Buat Dreamers juga bisa juga loh cek IG-nya Kak Pisang. Buat lebih tahu gambar-gambarnya yang lain. Oke, kayaknya ada yang mulai komentar tentang komunitasnya ya. Bisa juga kalau mau lihat partnership kita bisa dicek juga. Oke, ini aku mau coba jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar tadi ya. Bentar, Boleh tadi banget ada nih, pertanyaan Kak. apa? Tadi Aku mau nanya. pertanyaannya Hmm, mau yang mana nih Kak? Mau yang jari atau mau jawab yang hidung? Waduh, yang jari aja deh. Kalau mau nanya, kalau misalnya gambar jari yang ada kuku panjangnya itu jadi seperti apa? Oke, mari kita coba. Ini aku kurang begitu paham sih sama gambar jari, cuman kita coba aja dulu ya. Biasanya tuh kalau gambar jari dimulainya dari bentuk. Oke, atau enggak kita coba jadi apa sih? Coba materi yang udah disampaikan sama pisang tadi. Jadi itu kalau nggak salah kita bikin bentuk limas dulu. Bikin gini. Terus aku nggak tahu sih ini bentuk bagian jempol itu kayak gimana. Tapi mungkin seperti ini. Jari itu ada 3 ruas kita bikin kayak apa ya? Atau enggak kita gabungin dari materi-materi yang sebelumnya. Kalau dari pemateri KLA itu dia cara ngebuat kakinya pakai metode yang spiral atau apa sih kayak ngeringkel-ringkel gitu. Jadi buat
kita buat ngasih acuan ke bentuk dasarnya nanti. Bentuknya kayak gini. Ini kita coba-coba aja dulu ya. Kita gabungin dari materi-materi yang sebelumnya. Oke. Buat yang penasaran juga, tadi bisa bilang di cek ya di link Google Drive-nya atau cek YouTube dari Drawing Community. Kalau dari KL itu dia ngasih caranya kayak gini. Ini agak unik sih, aku juga baru tahu pas kemarin diajarin sama dia. Habis itu nanti tinggal agak di tracing, digitak sedikit bentuknya. Tinggal ikutin aja polanya. Nah, kalau buat bikin jari tengah sama jari apa sih ini? Ini jari manis ya? Jari manis? Iya, jadi Itu biasanya kalau style-style anime itu itu lebih simple, di simplified. Jadi bentuknya nggak usah kasih rongga gitu di tengahnya, langsung aja disatuin. sambung ya Sam berarti. Ya betul. Jadi deh. Ini agak berantakan, sorry ya. Gitu. Oh ya, ini belum menjawab pertanyaan yang dibuat kuku ya. Kalau kuku itu, aku biasanya kalau nggambar jari itu bisa sambil ngeliat jariku sendiri sih. Jadi buat nyari referensi karena belum begitu paham juga tentang tangan. Pokoknya jangan apa sih, kayak jangan gengsi buat lihat referensi. Referensi itu tuh penting banget. Betul banget. Karena nyari referensi bisa nambah pengetahuan, selain itu kita juga jadi tahu ya yang mana lebih nyaman buat kita cara nggambarnya. Betul banget. Ini bentuk jarinya agak aneh sih. Yang penting kita ngambil si kukunya aja. Kalau kuku aku biasanya bikinnya gini. Dia gimana ya? Kalau tampak samping sih biasanya bentuknya gini. Kayak segitiga mungkin. Ya segitiga sih, segitiga. Cuman nggak bentuk segitiga yang benar-benar segitiga. Kasih tonjolan sedikit. Seperti ini. Udah. Atau kalau kukunya pendek tinggal dihapus aja. Dia tuh ngebentuknya gini nih. Kan ini ujung jari kayak gini. Apa ya sebutannya? Mungkin ya pokoknya seperti ini deh. Dan kalau untuk tampak depan, kita pakai yang ini aja. Mana tadi? Ini. Oh ya, di jari itu, khususnya jari-jari yang cowok gitu, kan jarinya agak-agak maskulin gitu ya. Jadi dia lebih ditonjolin untuk si ini apa namanya, tulang jari. Cuman ditonjolinnya sedikit aja. Soalnya kalau terlalu banyak atau terlalu berlebihan itu jatuhnya jadi kayak kurus tangannya. Jadi memang segini aja.
bentuk jarinya. Itu gimana ya? Kayak huruf U tapi dia itu agak sedikit kotak. Gini. Ini sesuai jariku sih. Jadi bentuknya bentuknya kurang bagus. Oh, atau enggak gini kayaknya deh. Oh iya gini. Kurang estetik ya. Ya pokoknya seperti itulah ya kurang lebih. Tapi aku kalau ngegambar tangan tuh jarang banget sih pakai kuku-kukunya gini, soalnya nggak begitu difokuskan gitu kan bentuknya. Nggak terlalu jadi detail ya gitu ya. Betul. Terus juga aku mau coba tips yang tadi aku kasih tahu. Kita ngebuat si tangan itu dari bentuk outline ya, kayak garis luar itu. Kita coba bentuk apa nih, gambar tangan yang kayak gimana ya, yang buat dicoba. Ada saran nggak? Bentuk ini dan bentuk lock itu gimana ya? Kita coba deh. Fotonya dulu. Ini kayaknya sarannya kurang bagus juga sih. Iya, soalnya kita harus benar-benar paham segi proporsi tangan itu seperti apa. Jadi kalau mungkin masih baru belajar kayaknya kurang bisa deh saran ini. Gue baru nyoba-nyoba kemarin. Buat yang mau coba juga bisa lihat jari-jari sendiri ya, diamati. Kalau udah tinggal kasih mungkin dalamnya. Ini bisa diimprove juga sih. Nah, kalau di digital kan gampang ya, bisa di flip. Jadi bisa tahu bentuk kesalahannya. Kurang lebih kayak gini lah ya. Masa serba sih. Banyak nih sarang beliau, sarang cinta, banyak ya. Sarang tahun. Buat Kak Azam nih kayaknya. Ya kan, buat Kak Azam nih kayaknya sarang beliau. Ini kebetulan banget pakainya yang kayak gini lagi, yang taruh-taruh kayak gini. Ini sebenarnya belum ganti baju guys dari kemarin. Jadi malas ganti baju, jadi udah ditiban aja pakai jaket deh. Tapi ini panas banget. Raura kak, aduh nggak mau deh. Aku bukan Dilan. Tapi bolehlah Raura nanti di akhir aja. Ditunggu ya teman-teman. Kak Azam mau. Kenapa harus ditunggu? Saya udah mandi loh, udah mandi. Tadi pagi tuh udah mandi. Pagi ya, paginya doang. Oh iya, ini bentuknya jadi kayak gini.
Oh, ini kan ngebahas tentang kaki juga ya. Kalau kaki, kaki itu aku dapat saran juga dari pisang. Cuman aku agak lupa teorinya gimana. Coba aku ingat-ingat lagi ya. Bentar ya. Bentuk kaki itu gini. Jadi kita bikin apa namanya? Ini bangun dasar apa sih? Segitiga siku-siku ya? Iya, segitiga. Ini aku yang ngegambar malah nggak tahu bentuk dasarnya apa. Bentuk dasar itu segitiga siku-siku. Kaki. Acuannya itu ada di bagian sini. Ini jadi acuan. Acuan jari-jarinya ya. Mungkin bisa diginiin juga. Habis itu dikasih kayak tabung-tabung gini. Sebenarnya ini tinggal diinin aja. Nah, udah. Oh, atau kalau mau lebih gampang tuh gini. Brushnya digedein. Habis itu tinggal gini aja. Nah, ini cara malesnya sih. Habis itu tinggal di Kayaknya Kak Pisang udah mulai join lagi nih, Zam. Udah mulai join lagi? Udah bisa, udah aman lagi belum? Lanjutin ini ya. Jaringannya udah aman lagi? Gimana Kak Pisang? Udah bareng kita lagi di sini? Nah, bisa kan? Jarinya cuma 4. Jadi kurang 1. Satunya hilang. Jadinya satunya mendem ya. Kak Pisang Agak gempol ya. ini udah join ya atau sah lagi atau gimana Kak? Mana Pisang? Apakah sudah join? Apakah sudah bisa lanjutin? Soalnya aku masih amatir sekali dalam hal ini. Nah, di bagian sini tuh bisa jadi apa namanya? Telapak mata kaki nih sebelah sini tadi. Kasih apa namanya? Cekungan di bagian sini. Terus bagian sini juga nggak selalu apa sih? Nggak benar-benar dipatahin gini loh. Jadi dia ada bentuknya itu agak lemes gini. Nah, gini deh jadinya. Jempolnya agak kecil sih. Nah, untuk dari sisi lain, kalau sisi lain tuh malah lebih gampang lagi. Sisi samping. Kurang lebih sama kayak yang tadi, cuman dia benar-benar lebih gampang lagi. Oh iya, telapak kakinya itu sama aja kayak
bawahannya sepatu pantofel kan kayak gini, ada kayak apa sih, ada rongga-rongganya gini. Nah ini untuk kaki itu sama kayak gini, ada ini, tapi bedanya itu dia lebih lembut kelihatannya, lebih halus. Nah seperti ini guys. Ini ada pertanyaan lagi ya. Ini agak out of topic, cuman nggak apa-apa lah ya, kita ngisi-ngisi waktu luang. Cara misalnya bentuk hidung dari berbagai sisi dan juga shading yang tepat. Kalau shading aku kurang tahu ya bentuknya kayak gimana, cuman kalau bentuk, aduh sebentar ada kucing. Kalau bentuk hidung itu bisa dimulai dari bentuk apa namanya, limas. Terus yang di bagian sininya tuh, bagian sisi bawahnya itu bisa buat sebagai acuan ini, apa, lubang hidung kayak gini. Ini kalau dari depan nih. Cuman kalau untuk style anime mungkin gini. Jadi si garis lurus ini ditentuin pakai yang apa namanya? Kan bentuk muka sketsa dasarnya tuh kayak gini. Ini. Ikutinnya dari garis yang ini. Jadi deh. Jadi deh bentuk hidung. Ini Dari sesi pertanyaan. Oh udah bisa. Oh pisang udah bisa. Aman? Gimana? Iya, Udah mumpung bisa masih bisa. melanjutkan? Ya. Oke. Oke, sekian ya dariku pemateri dadakan. Selanjutnya bisa dilanjut sama Kak Pisang. Oke, bye-bye. lagi. Dan terima kasih juga buat Azam ya, karena udah mengisi waktu kosong kita dengan ilmu-ilmu yang baru. Buat teman-teman semua, gimana Kak Pisang, udah siap? Iya sudah. Oke, Langsung silahkan aja. dilanjut ya. Iya, langsung aja. Daripada Kak, boleh Kak, bisa langsung aja? Tanya udah disampaikan kah? Saya enggak kedengeran. Iya, udah boleh Gimana lanjut lagi. Kak? Udah, Bisa, ya, lanjut bisa aja. dilanjut. Iya. Pertanyaannya udah disampaikan kah? Oh, pertanyaan. Tadi keputus soalnya. Iya. Pertanyaannya yang mana tuh? Kalau di sini sih ada yang nanya, misalnya gambar jari yang ada kuku panjangnya itu jadi kayak gimana? Tadi aku udah sempat nyoba juga kan, cuman kayaknya masih kurang kurang tersampaikan. Jadi boleh dilanjut sama Pisang. Mungkin Kak Pisang juga coba bisa jelasin gitu kan, biar ada dua perspektif baru nih buat kita. Satu dari Azam, satu dari Kak Pisang. Sorry Kak, emang di mute atau gimana? Oh, enggak. Ini kayaknya saya nge-lag aja deh.
Oke. Untuk untuk jari kuku panjang tuh sebenarnya sama aja sih. Cuma kalau sampai panjang banget kayak semisal segini panjangnya, itu bisa jadi bagian ujungnya yang tadi ku bilang bisa bentukannya gini, itu mungkin agak hampir berubah bentuk. Tapi kurang lebihnya tetap sama. Ada bentuk cekungan yang mirip bulan sabit gitu. Nah, yang bikin beda itu adalah posisi jari, bantalan jari di bagian bawahnya. Kalau kukunya pendek, kita bisa melihat bantalan jarinya itu langsung terhubung dengan selongsongnya. Sementara kukunya tuh kayak cuma di tengah-tengah doang. Tapi kalau kukunya panjang, pangkal jarinya bantalannya bisa jadi di sini. Tapi kuku panjang ini juga tergantung dari bentuk ujungnya ya. Ujung tuh maksudnya kan ada tuh kuku akrilik yang kayak gini. Nah, itu bentukannya bisa jadi dia nggak bakal cekung ke dalam gini, tapi bakal tetap meruncing. Tapi ya tadi yang jadi bedanya itu bantalannya dia lebih masuk ke dalam. Dan emang sih bakal jadi lebih susah untuk melakukan tips yang for shortening tadi. For shortening gampang pakai kuku panjang. Jadi untuk tips for shortening tadi hanya berlaku pada kuku pendek. Tapi kalau mau manjangin kuku berarti setelah digambar dan pendeknya aja gitu. Jadi misal setelah kamu maunya gambar kuku panjang tapi kamu pengen for shortening juga gitu. Jadi kamu gambarnya ya kukunya pendek dulu. Baru nanti dipanjangin sesuai dengan angle-nya dan sesuai dengan ujung kukunya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa langsung masuk ke bagian ini aja kali ya. Bagian yang kaki. Jadi ngejawab pertanyaannya nanti setelah yang materi kaki. Gimana, Pisang? Gimana bisa diulang lagi kah? Keputus-putus lagi soalnya. Mungkin bisa langsung ke skip ini ke bagian kaki, materi kaki. Tadi bukannya udah? Tadi udah aku coba sampein, cuman kayaknya masih kurang gitu deh. Iya. Iya, pertanyaan apa? Kaki itu. Gimana? Oh, mungkin jaringannya agak sedikit kendala lagi ya. Halo.
Materi kaki versi pisang. Iya, gitu maksudnya. Kayak, saya tetap nggak paham. Maksudnya apa kayak struktur kaki gitu? Iya, yang jari-jarinya kan tuh kurang lebih Kalau tekniknya agak sama ya. jari, Kalau mau nanya jari. iya, iya, yang kaki, bagian kaki. Kalau struktur normal kan dia ada tumit sama alas. Tapi kalau buat jarinya itu ada alasnya dipotong gitu di depan. Kalau jari kaki kurang lebih bentukannya tuh kayak apa? Tinggal kalau jari tangan kan misalnya kita bikin tangan kan kira-kira gini kan ya, kayak digarisin dibikin dasarnya terus digaris-garis-garis. Nah kaki juga kurang lebih gitu, tapi lebih nekuk secara natural gitu. Terus kalau untuk jempol kakinya dia agak naik ke atas sedikit. Ini kan kalau dari 3/4. Kalau dari depan dia bakal kelihatan kayak gini. Tinggal digaris-garis aja. Bentar, tunggu deh. Ini jempol, terus tinggal kurang lebihnya mirip kok sama jari tangan, cuma jari kaki itu lebih mini-mini gitu. Terus kalau penggunaan atau penerapannya di gambar juga kurang lebihnya mirip. Karena kan jarang ya jari kaki itu kayak sampai ke expose gitu. Nah, kurang lebihnya gitu. Bentuknya tuh lebih apa? Tiap itu sebenarnya kebagi 3 juga, tapi yang satu tuh pembagian satunya tuh kecil banget. Jadi kelihatannya cuma kayak dua doang, 2 ruas gitu. Tek 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 tek. Itu kurang lebihnya. Udah terjawab kah? Sudah. Oke. Ini bagian kaki yang ini lebih lengkap ya. Lebih detail penjelasannya daripada punya yang tadi. Jadi teman-teman bisa lihat yang dua versi Oke. ya. Buat pertanyaan lagi bisa dicari di kolom komentar. Yang dari YouTube mungkin ada yang mau bertanya. Tadi ada Atau udah pertanyaan terjawab? dari Sanae Hayashi. Cara ngebuat pose jari yang agak aneh tapi tetap terlihat natural gimana? Maksudnya yang aneh itu mungkin kayak aneh. Jari yang aneh. Mungkin yang gini kayak posenya Gojo atau ya mungkin gini sih. Yang posenya kayak gini. Gimana tuh pisang?
Zam, pertanyaannya bisa di resend lewat chat gitu nggak? Karena kayaknya kalau Oke. tes halo hadir Pisang. Halo. Ya, Kak. Gimana? Nah, tadi pertanyaannya lagi apa tadi? Yang ketiga ya? Iya. Cara ngebuat apa sih pose jari yang aneh tapi tetap kelihatan natural tuh kayak gimana? Nah, itu bisa diulang lagi kah? Atau dikirim lewat chat gitu? Oke, sebentar ya. Oke. Pertanyaannya udah aku kirim lewat chat ya. Kok nggak muncul ya dia lo? Bentar. Iya, di sini centang satu. Coba dibuka dulu WA-nya. Oh, WhatsApp. Jangan di WhatsApp dulu coba. Di sininya. Oh, di WhatsApp. Di apa? Oh, Google Meet-nya. Yang itu kah yang gimana pose jari natural tuh? Apa? Iya, Kak. Aneh Pertanyaannya tapi natural tuh. iya yang itu. Iya yang itu. Ah, pose jari yang aneh tapi tetap natural. Saya maksudnya ini nanya kayak request pose gitu kah? Mungkin Pose jari kayak yang tipsnya gimana cara ngebentuk jarinya itu tetap natural gitu. Kan bentuk jarinya ada yang gini atau mungkin pokoknya yang aneh. Yang aneh-aneh ya mungkin aneh. gini atau gini. Pose gimana cara ngebikin jari biar bentuknya natural gitu aja ya. Ya betul. Sebenarnya ini agak rumit sih kalau dijelasin. Kayak memahami volume. Volume itu kayak yang tadi sempat dibilang bahwa jari itu tabung. Itu kalau dipraktekkan benar dia bakal menghasilkan gambar-gambar jari yang bentuknya tuh natural karena tabung itu kan isinya kan ada volumenya ya.
volume tuh kurang lebih kayak gitu. Awalnya kelihatan ribet banget, tapi aku pernah tahu ada cara-cara latihannya, yaitu dengan cara bikin bentuk-bentuk random kayak blobs gitu. Apa nyebutnya blobs tuh, kayak gini. Terus dari gambar-gambar Magellan ini dikasih garis-garis untuk memberi garis-garis yang garis-garis volume untuk melatih sense of gitu sih kurang lebihnya buat latihan-latihan. Oke, kayaknya itu tadi jawaban dari Kak Pisang ya. Gimana buat Kak buat Kak Sanai? Sudah terjawab? Mungkin nanti materi versi jelasnya bakal di up setelah kegiatan ini, mungkin besok di uploadnya di Google Drive Drawing Community. Nanti bisa dicek aja, link Google Drive-nya itu ada di bio-nya Instagram Drawing Community. Kalian bisa cek di sana nanti. Betul banget, jadi kalian bisa langsung cek ya nanti IG-nya dari Drawing Community. Oke. Oke, kayaknya Kak Pisangnya lagi ini kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus ya. berarti pertanyaan kita hari ini udah terjawab ya. Oke, tadi materi dari Kak Pisang ya, Zam. Kita udah belajar banyak tentang anatomi tangan dan juga kaki ya, kayak dari proporsinya, terus apa aja yang nggak harus digambar, apa yang harus digambar. Terus kita juga udah belajar versi Azam, dan juga belajar versi Kak Pisang ya. Jadi kita ada dua versi nih teman-teman. Jadi referensinya juga lebih banyak. Dan berhubung Kak Pisang ya kayaknya lagi ada kendala soal jaringan, kita sudahi dulu ini kan draw kali ini. Tapi sebelum udahan, mungkin kalau ada yang mau foto bareng, ayo on cam, nggak apa-apa. Kalau mau on cam, kita foto bareng. Bisa on cam. Buat dreamers bisa on cam.
Weh, halo Hana. Oke nih. Oke, ayo kita foto bareng. Siapa yang nggak Ayo, foto? ayo. On cam. Ayo, lu yang ini ya, Jis. Screenshot. Oh iya. Enggak, rambut bowo lagi. Bisa mau on cam? Kalau mau on cam, boleh. Ayo kita foto. Buat semuanya kalau mau on cam dipersilakan, ayo kita ambil fotonya bareng-bareng On cam. karena kita udah sampai di penghujung acara tadi. Eris. Ayo on cam, Eris. Ayo. Halo, Pak. Ayo langsung aja, Jis. Oke. Langsung aja. Cara full screen gimana sih? Bentar. Di full screen. Nah. Oke, ayo gaya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah gabung. Makasih banyak. Oke, makasih. Ada banyak kendalanya ya dari jaringan. Jam suara lu. Ya, Makasih buat banyak. yang udah sabar ya gabung dari awal sampai akhir. Maaf guys. Terima kasih juga untuk Pisang yang udah jadi pemateri malam hari ini. Buat kalian yang mau dapet info lebih update lagi, silahkan follow IG-nya Drawing Community, terus subscribe juga YouTube-nya. Linknya tadi di bawah. Terima kasih. Iya. Udah. Atau bisa di search. Maaf karena keluar terus. Terima kasih Azam tadi udah ngisi. Iya. Pamit dulu ya. Oke, makasih buat